Swastiastu, Yusa dan Retno. Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Baik. Kamu tahu nggak Deo, kabarnya si Reta mau nikah loh. Serius Reta mau nikah? Bohong, itu mah cuma gosip doang. Aku masih jomblo. Serius sama serius nih. Serius, aku malah pengen cerita sama kalian. Cerita apa? Cerita apa? Aku baru saja di PHK dari perusahaanku. Kok bisa? Biasa di masa pandemi ini lagi banyak pengurangan karyawan. Dan aku cuma dapat 200.000. Serius Ret? Kamu cuma dapat segitu? Iya, aku cuma dapat segitu. Jadi aku kayak kehilangan arah hidup. Sabar ya, kamu pasti dapat pekerjaan lebih bagus daripada ini. Yang penting mau berusaha aja. Bagaimana kalau kita bertemu Bapak Wayan Kantun dan Ibu Dian di Bantila? Boleh? Boleh juga. Ayo mari. Iya. Nah, mumpung Pak udah pada di sini nih. Kok bisa tapi nyampe ke sini? Tahu aja ya Pak ya, kita berdua udah ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Sudah lama gitu ngobrol. Bener. Kok tiba-tiba bisa merujuk ke sini? Tadi siapa yang merujuk ke sini? Dewa. Dewa. Nah, Dewa, ya. feelingnya kayak kuat banget nih. Ya karena sesuai dengan apa yang kita rasakan, saya si Reta kan habis kena PHK Mbak. Habis PHK dari perusahaan. Oh gitu ya. Jadi dia nggak ada hidupnya gitu Mbak, kayak putus asa. Dan di sini saya minta untuk kita Mbak dan Bapak Wayan Kantun untuk memberikan semangat lah dan sharing-sharing apa untuk dia lebih semangat lagi. Ngomong-ngomong Pak, biar kita lebih ngobrol lebih enak, mungkin Reta sendiri boleh cerita dulu masalahnya ke Pak Wayan Kantun. Silakan. Silakan. Jadi gini Pak, semenjak pandemi ini kan perusahaan tempat aku kerja itu mengalami kebangkrutan. Jadi banyak pengurangan karyawan. Dari sana aku kena PHK. Oh, gitu. Dan aku cuma dapat 200.000 dari sana. 200.000 dari perusahaan itu. Oh, Oh, itu kayak buat ongkos pulang pergi aja nggak cukup ya Pak. Tertekan pasti karena PHK-nya ini nggak Pak? ya, baik-baik. Ya, perlu kita sadari bersama bahwa di dalam situasi pandemi COVID saat ini, semua orang mengalami, kalau buat bahasa kerennya ya, moralitasnya itu mengalami penurunan gitu. Karena situasinya itu yang sifat manusia itu kan biasanya bebas ya, bertemu ke sana kemari dan lain sebagainya. Sekarang dengan ada kondisi pandemi COVID seperti ini, orang dikekang kebebasan itu. Apalagi menyangkut orang-orang yang biasanya bekerja di luar, sekarang dia apalagi kena PHK, padahal hidup itu penting untuk kelanjutan itu, salary, gaji, bekerja itu sangat penting kalau menurut kita. Nah, oleh karena itu, untuk menyikapi situasi pandemi COVID ini, barangkali bolehlah kita refresh ke belakang, ya, kita kembali ke belakang dulu. Siapa saya, who am I, gitu ya. Ketika saya mengalami masalah dalam kehidupan, entah itu di PHK, dalam situasi sekarang ini, entah kita bertengkar dengan kawan, sahabat, atau mungkin yang berkeluarga, suami, istri, dan lain sebagainya, marilah kita kejadian itu kita introspeksi ke dalam. Introspeksi ke dalam itu adalah penting untuk mencari jati diri kita. Karena entitas makhluk hidup sebagai manusia lahir ke dunia ini sangat-sangat bermanfaat. Sangat sulit loh kita lahir menjadi manusia. Kita lahir menjadi manusia ini anugerah luar biasa. Sekalipun lahirnya menjadi kelahiran kita hina di dunia ini. Ini yang penting harus kita lakukan dan kita ketahui dulu agar semua mengalami permasalahan. Tetapi bagaimana permasalahan itu kita manage dengan baik. Manage dengan baik itu artinya kita harus mampu mengelola. Nah, orang-orang yang tidak mampu mengelola situasi kehadapan perubahan yang dialami oleh seseorang, biasanya itu orang-orang jarang melakukan bahasa kerennya sadhana lah ya, persembahyangan gitu ya. Seperti kita di Hindu kan sudah diatur ya, sudah diatur bahwa umat Hindu di mana saja berada diwajibkan untuk melakukan puja trisandya, 3 kali melakukan sembahyang itu. Saya boleh ditanya mungkin kayak si Reta ini, jangan-jangan ada yang kurang gitu ya, ada kurang dalam artian pendekatan
kedekatannya kepada Tuhan yang menciptakan dia lahir ke dunia ini. Dia hanya fokus kerja, tapi tidak pernah ingat kepada yang menciptakan gitu. Ini barangkali retak. Yang ada yang barangkali yang salah ya, tapi bukan salah 100% tidak. Tapi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini jangan salah loh ya. Bapak sering mengalami perubahan kondisi hidup yang memang, apalagi Bapak itu hidup dengan berkeluarga yang kontraknya sepetak, ya kan, anak sudah besar-besar, belum lagi gajinya tidak dapat gaji, sama saja gitu. Oleh karena itu penting sekali buat saya bahwa mari kita dekatkan diri dulu kita kepada siapa? Kepada ide Sang Yang Maha Dewasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena bagaimanapun juga untuk merefresh kembali, mengangkat sang jiwa yang ada di dalam diri kita, maka penting itu ditubuhkan dengan cara apa? Dekatkan diri kita kemana? Ya sembahyang ke pura, di rumah bisa di rumah. Jadi setuju Pak ya kalau ada mengatakan bahwa manusia itu adalah sesungguhnya antara jiwa dan raga adalah bawaannya dari manusia itu. Oh, sangat. Karena kita sadari bersama yang membungkus badan ini menurut konsep Tri Antakarana Sarana, badan ini dibungkus oleh sang jiwa. Sang jiwa itu adalah spiritual, energi yang menghidupkan badan ini. Badan kita kalau dianalogikan oleh sebutir telur, ada putih telur, ada kulit telur, ada kuning telur. Kuning telur energi spiritual itu untuk menghidupkan putih telur dari kulit telur. Nah, ketika dia masuk jiwa itu, maka bergeraklah kita. Maka makhluk hidup yang bernama manusia tidak pernah lepas dari yang namanya kerja. Tidak pernah lepas. Ketika manusia tidak mampu melakukan pekerjaan, maka dia sama dengan orang mati. Tidak berguna, tidak berguna. Ini ya, si Reta tadi sudah bekerja, tetapi karena kondisi keterpurukan perusahaan mengalami situasi yang memang tidak sanggup untuk mendapat itu ya, maka ya salah satu jalan keluar perusahaan yang mengeluarkan karyawan. Dengan keluar ini barangkali kita introspeksi dulu. Mudah-mudahan Nah ini malah mendapatkan lebih. ya itu dia. Jangan boleh lah manusia itu manusiawi bersedih itu pasti. Siapapun dia. Shock. Ya, itulah jiwa dan mendekatkan diri, entah itu sarana meditasi, pranayama, sembahyang, mengucapkan nama Tuhan, apapun bentuk sarana. Itu penting sekali karena dia akan menguatkan badan ini. Ada 3 badan. Stula, suksuma, antakarana sarana. Tiga badan ini yang Bapak analogikan tadi sebutir telur sangat sederhana kan? Sangat sederhana. Begitu kan? Dari sebutir telur aja kita udah dapat filosofi yang luar biasa. Kira-kira nih Pak, sebelum lanjut ke lain, kalau Ratanya sendiri sebenarnya apa yang membuat jadi terpuruk sementara memang pekerjaan kah, atau karena dikasih uang 200.000-nya kah, atau apa sebenarnya dengan yang lainnya? Sebenarnya semuanya sih Kak. Ada paket apa? Paket komplit. Jadi apalagi juga katanya ini ya sebagai tulang punggung ya. Bahannya itu luar biasa. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga mungkin coba tadi Yusa. Nah, jadi begini Pak, tadi sempat Bapak jelaskan tentang Trisarira, tapi saya kurang paham Pak. Terus Trisarira itu dalam tubuh manusia kan memiliki 3 Trisarira ini. Terus untuk fungsinya masing-masing dari Trisarira itu apa sih Pak? Ternyata dia pertanyaan. Luar biasa pertanyaannya. Coba Bapak jelaskan dengan yang bahasa sederhana. Masing-masing fungsi dalam ketiga badan ini mempunyai fungsi yang berbeda. Badan kasar ini kan menerima rangsangan dari luar. Ya, ketika rangsangan itu yang masuk diterima itu baik, ketika orangnya baik akan menjadi baik. Ketika rangsangan itu tidak baik diterima oleh badan kasar ini, tapi orangnya tidak baik, maka rangsangan yang baik itu akan mental dia. Maka itulah pentingnya Bapak bilang tadi, menghidupkan spiritual tenaga joti yang ada di dalam hati itu, hidupkan kembali dalam diri kita Dengan nilai-nilai positif. dengan nilai-nilai positif. Fungsi tadi resensorik menerima itu. Sedangkan subsumus hari ini dia hanya bisa berpikir. Kita mengalami kegalauan apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh kita. Itu karena persepsi pikiran, ya. Jadi subsumus hari itu karena belum diberikan nilai wise-nya. Antara karena ego, ya budi mana kita.
Bapak analogikan seekor kera. Ekor kera itu loncat sana, loncat sini gitu. Karena ya seperti itu pikiran gitu. Tetapi ketika monyet itu dikasih makanan, diam dia. Ketika manusia sudah mengelola pikirannya dengan baik, di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 6.6, keseimbangan pikiran itu menjadikan orang berbahagia. Itu dia, makanya dia berlaku budi, manas, cita, ahankara yang paling supreme. Misinya dia akan memberikan nilai wise kebijaksanaan. Makanya orang-orang yang bijak pasti senyum. Jarang marah ya Pak? Jarang marah. Meskipun marah tapi dengan kata-kata bijak. Dengan kata-kata bijak. Tidak cepat orang menerima apa namanya tersinggung. Tidak cepat orang tersinggung. Karena memang wise. Karena ada nilai cita budinya itu. Budi yang menekan pikiran, dia menjadi wise seimbang. Makanya kehidupan itu kan penting balancing. Balancing of your life. Kayak Bapak nih. Wise banget. Bisa mencapai Pak kayak tadi bisa mencapai si bijak ini menjadi kata oh ini bijak bisa mencapai di titik itu tuh kapan Pak? Nah, menarik juga ini Mbak Dian, sangat menarik ini. Ini harus exercise, Latihan terus. harus latihan, tidak bisa hanya membalikkan telapak tangan, tidak bisa. Tapi kan teori itu lebih mudah Pak, lebih gampang teorinya. Ya, teorinya semua pembaca bisa mengerti, tapi prakteknya sulit. Berbicara konteks etika dasar agama Hindu yang disebut dengan Trikaya Parisuddha. Kita ngerti kan apa itu Trikaya Parisuddha? Ya. Berpikir, berkata, berbuat semuanya yang baik-baik, yang suci-suci. Tetapi dilaksanakan berat sekali. Sudahkah Anda setiap pagi memikirkan teman atau saudara ibu berpikir ya Tuhan semoga orang tua saya selalu sehat. Paling baru bangun tidur. Tak perlu bikin kopi. Kan begitu ya. Nah ini Selfish ya Pak. jadi ini ya karena oleh sebab itu Bapak menyarankan kepada siapa sih saya jadi kondisi masing-masing ketiga tubuh itu mempunyai perannya masing-masing. Maka yang harus bisa apa namanya introduksi ya, ke dalam diri itu adalah sifat satwanya dulu, sifat kebaikannya dulu, budi cita ahankara-nya dulu dipegang itu. Sama dengan Bapak menjelaskan jiwanya itu yang dibangunkan dulu, ditumbuh kembangkan dulu jiwa itu. Maka ketika dia sudah tumbuh, maka badan yang di luar ini yang bernama mengikuti sama apa namanya sebatang pohon ketika dia tumbuh ya ditanam di tempat yang tanah yang subur, bijinya bagus kan, pohonnya juga bagus kan, ketika disiram bagus kan tumbuhnya subur kan. Sama seperti kita, ketika kita kelola diri kita, jiwa kita dengan baik, kita akan menjadi manusia yang paling tidak mendekati nilai-nilai kemuliaan. Enggak tuh senyumnya tuh udah manis banget tapi paham ya. Karena contoh-contoh Bapak itu di kehidupan kita sehari-hari gitu. Tapi khususnya tadi saya masih mukanya masih terus tertekan. Ya. Ada nggak yang ingin disampaikan juga? Silakan. Gini Pak, kan sekarang saya masih galau gitu kan, kayak gak ada tujuan hidup kan, semenjak PHK ini. Gimana sih cara meningkatkan kesadaran saya lagi gitu? Biar pas banget tanya sama Pak Wayan, pengalaman hidupnya banyak. Makin kesini makin tinggi berat buat Bapak ya, karena bagaimanapun juga berbicara kesadaran, apa yang Bapak dibicarakan dari awal tadi sampai sekarang ini itu sebenarnya sudah bagian dari praktis dan implementasi nilai-nilai kesadaran. Kesadaran itu tumbuh ketika kita mengerti. Makanya pernah nggak nonton Mahabharata? Pernah. Ketika Dewi Drupadi mengalami kegalauan, sama kegalauannya dengan Sirta, tapi konteksnya berbeda. Zaman dulu 5.000 tahun yang lalu Drupadi mengalami kegalauan, sekarang Sirta kegalauannya beda. Mungkin numitis Pak ya. Jadi kegalauannya Drupadi sama. Kenapa aku lahir ke dunia? Apa tujuanku hidup ke dunia? Ternyata si Krishna, ya, awatara yang turun sempurna ke dunia, menjelaskan kepada Dewi Drupadi. Siapa yang nggak tahu Dewi Drupadi? Dewi Drupadi lahir dari dewa apa? Dewa api, dewa Agni. Suci dia. Sudah suci dilahirkan, tapi dia belum mengerti tujuan hidup dia seperti apa, kenapa dilahirkan begini. Sama seperti yang kita alami sekarang ini, kegalauan itu. Nah, pesan Krishna
Krishna kepada Dewi Drupadi, pertama, ketika manusia hidup harus memiliki nilai kebenaran. Cukup mengetahui kebenaran? Tidak. Harus mengetahui sifat-sifat kebenaran itu seperti apa. Kebenaran itu sifatnya ada 5. Pertama, berbicara tentang pengetahuan. Kedua, berbicara tentang cinta. Yang ketiga, berbicara keadilan. Yang keempat, berbicara kenabian. Yang terakhir, berbicara kesabaran. Kelima poin ini itulah yang membentuk nilai-nilai. Berbicara pengetahuan, sudahkah saya memiliki pengetahuan? Bekerja Pak? Ya diterima, tapi karena kondisi mengalami turbulensi kalau tidak di dalam pesawat itu kegalauan gitu ya, kegalauan. Nah, kegalauan ini ketika kita sudah merenungkan kembali sifat nilai kebenaran itu, kita akan paling tidak smile kayak Mbak Dian ya, suka senyum orangnya, kadang-kadang action fotonya. Saya paling suka melihat orang-orang kayak gitu. Ini tanda-tanda orang yang mekar ya, sesuai dengan tema kita. Betul. Ya, mekarnya pakai hati. Asal jangan layu aja cepet-cepet ya Pak ya. Udah mekar layu lagi. Udah mekar jangan layu. Jangan layu dong ya. Jangan layu. Kembang boleh layu, tetapi boleh layu seperti bunga sandak. Betul. Selayu-layunya ini menebarkan aroma kebaikan, menebarkan aroma yang harum. Begitu mestinya. Itu ya. Jadi kegalauan itu barangkali introspeksi lagi ke dalam, tumbuhkan kesadaran dengan cara saya mempunyai pengetahuan. Ya saya mungkin baca di rumah lah, bukan buka atau cara sambut saya mungkin ya. Ketemu bertiga, semuanya sebelum semuanya mungkin satu bait lah begitu. Ruang adikku, Langsung adem. kan bagus mengadang pesta dewata urut itu kan leluhur kita sudah mengatur itu sistem yang sudah jalan, tapi kita sering kita lupa. Ujung-ujungnya kuburan, jangan-jangan kuburan nggak cuci kaki. Kalau di kita kan namanya acemano ya, kumur-kumur, ya kan? Kalau di kita namanya acemano itu mandi kecil, cuci kaki, cuci tangan, kumur-kumur, bersihkan kuping, bersihkan hidung, mata dan lain sebagainya. Itu bersih dulu, setelah bersih pakai tirte yang ada di bulu kan, habisin dulu, ya pengelupatan sementara, pengelupatan pembersihan, baru kita masuk ke kubur. Sebelum masuk ke kubur paling tidak Anda sudah anjali dulu. Om Swastiastu, karena salam Om Swastiastu, semoga kalian sejahtera dan selamat oleh atas nama Tuhan. Dahsyat sekali. Ini sih barangkali anak-anak kegalauan sekarang banyak ya, karena dia ketidaktahuan pengetahuan. Apalagi sekarang tambah cinta. Nah ini bukan cinta saya mencintai dia, bukan begitu, bukan cinta pasar rata dengan apa? Dewa. Bukan itu. Cinta ini adalah prema tumbuh di dalam hati kita. Menyayangi, belas asih, tolong-menolong, saling membantu. Itu barangkali. Jadi mungkin kembali lagi introspeksi diri, atau juga mungkin dalam kehidupan ada hitam dan putih. Mungkin ini juga saatnya merasakan di titik ini ya, kemudian baru akan kembali. Oh iya, saya dikasih apa namanya beban seperti ini. Apa yang harus saya lakukan begitu ya? Begitu, karena pengetahuan tadi dasar-dasar kebenaran itu. Baca-baca lebih banyak mungkin kayak tadi buku sastra. Jangan baca-baca yang tentang kegalauan tambah galau nanti. Iya kan? Membawa psikis Pak ya. Gitu. Kalau Dewa mungkin yang merujuk ke sini masa nggak nanya nih kan? Gimana Dewa? Apa karena dia menang-menang tidak galau? Ada sih kalau saya galau tapi nggak saya dan ya untuk yang saat ini loh Pak, jadi lebih saya tuh lebih ke untuk menanggulangi pandemi kayak gini biar lebih semangat lagi Pak. Biar dapat semangat lagi gimana Pak? Semangat yang kadang pandemi ini Pak. Baik. Milikilah rasa hati yang bersyukur. Kata Pak Gede Brahma loh. Siapa yang nggak ngerti Pak Gede Brahma? Orang kondang. Milikilah hati yang bersyukur. Apa artinya hati yang bersyukur? Apapun yang kita terima di dalam kehidupan ini, kita harus selalu
mengucapkan syukur pada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Jelek sekalipun terima kasih ucapannya. Jangan ngumpat gitu. Ngumpat ini berarti tidak melaksanakan 5 kebenaran tadi, dasar-dasar sifat kebenaran tadi. Itulah hati yang musuh. Ketika hati itu sudah mengucapkan syukur, maka bahagialah mekar jiwa kita itu. Tanda-tanda orang mekar jiwanya itu adalah pertama, sangat sederhana. Ketemu, mengucapkan Om Swastiastu sambil senyum. Seperti Mbak Dian kan? Ketemu, Om Swastiastu sambil senyum. Dan orang menerima pun pasti bahagia. Betul? Pasti bahagia. Tapi sebenarnya ini lebih bahagia lagi kalau kita bisa ngobrol-ngobrol panjang nih Pak. Iya. Hanya saja kita harus closing sejenak. Yang penting kan hati masing-masing sudah mekar ya. Dengan penjelasan Bapak ya. Harusnya sudah mekar dan sudah lebih paham lagi mengenai kebenaran-kebenaran tadi. Terima kasih banyak Pak. Nanti kita sambung lagi ya ngobrolnya. Baik, terima kasih banyak. Kalau gitu terima kasih banyak. Mohon maaf mungkin ya penjelasan tadi ya begitu apa namanya semangat, karena adik-adik kita yang milenial ini kan perlu kita motivasi ya, walaupun dalam menghadapi kegalauan kita akan bantu. Kegalauan adalah seperti apa, mari kita diselesaikan di luar. Siap. Matur suksema. Pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Tentunya semoga apa yang kami perbincangkan tentunya menjadi inspirasi bermanfaat untuk kita semua. Saya Putu Dian beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Kami akhiri acara ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om